Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin sharing dengan Anda memasuki dunia baru. Ada penerus generasi kedua dari pabrik tepung di Tainan bernama Ko Shin Hong. Sejak dia mengambil alih kepemimpinan, dia telah membuat pabrik tepungnya melewati beberapa krisis. Krisis pertama yang dia temui setelah dia mengambil alih kepemimpinan adalah di bawah kebijakan perdagangan bebas. Banyak pabrik tepung ditutup satu demi satu karena persaingan pemotongan harga. Demikian pula, Ko Shin Hong juga menghadapi peralatan pabrik tepungnya sendiri yang sudah ketinggalan zaman. Namun saat itu, dia tidak ikut lomba persaingan harga, melainkan untuk mencari cara membuat tepung putih tanpa menambah aditif. Dia pergi sendiri ke areal produksi gandum, dan dia juga belajar sendiri mempelajari struktur tepung dari awal, dan mengunjungi negara-negara yang berteknologi maju. Dan pengalaman ini memberikan tahu dia, tren dunia ke depan adalah tepung tanpa bahan adiktif. Oleh karena itu, terlepas dari dampak tsunami finansial, dia tetap memilih untuk meningkatkan peralatan produksinya sendiri, menciptakan pabrik tepung terigu pertama di Taiwan tanpa adiktif di seluruh line produksi. Tanpa diragu, Taiwan kemudian mengalami krisis keamanan pangan. Customer lebih memperhatikan makanan yang dimakan daripada sebelumnya. Produsen makanan juga secara aktif mencari supplier yang menjaga kebersihan dan lebih sedikit menggunakan bahan adiktif. Sepertinya ini adalah krisis kedua dari industri tepung. Tetapi karena visi future Ko Shin Hong, pasang pasar pabrik tepungnya sendiri terus meningkat. Semua ini karena ketika menghadapi krisis, Ko Shin Hong sangat percaya bahwa dia harus memfokuskan energinya untuk menyelesaikan masalah dasar dan menghadapi tantangan secara positif. Dan ini telah menjadi kunci keberhasilan untuk memanfaatkan momentum, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Teman-teman terkasih, ketika menghadapi krisis, beberapa orang akan menjadi putus asa dan bahkan terus menolak apa yang mereka hadapi. Namun, Ko Shin Hong dalam ceritanya sebaliknya, menghadapi krisis secara positif sehingga dia mampu menaklukkan lingkungan, memanfaatkan peluang dalam krisis, dan berhasil memperluas pasang pasar untuk pabrik tepungnya sendiri. Kitab Filipi dalam Alkitab adalah surat yang ditulis oleh Paulus di penjara. Dia dirantai, tanpa dukungan, di lingkungannya yang buruk, dengan masa depan yang suram, dan tidak pasti hidup atau mati. Dalam lingkungan seperti itu, Paulus menulis surat Filipi. Buku ini disebut surat sukacita. Paulus berkata, "Saya tidak peduli dalam situasi apa. Saya bisa puas, saya tahu bagaimana menjadi rendah diri, dan saya juga tahu bagaimana menjadi kaya. Apakah saya kenyang, lapar, lebih dari cukup, atau kurang? Saya telah belajar rahasia dalam situasi apapun yang saya hadapi." Ada kekuatan di luar keadaan yang memungkinkan dia merangkul situasinya dengan sukacita. Oleh karena itu, ketika kesulitan dan masalah datang, berarti Tuhan sedang bersiap untuk membawa kita ke tahap yang lain, yang lebih baru dan lebih tinggi, untuk membawa kita ke kelimpahan yang lebih besar. Sahabat terkasih, Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang lebih baik untuk Anda. Tuhan memperlengkapi Anda untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Mungkin lingkungan yang Anda hadapi saat ini tidak berjalan dengan baik.
Tapi jangan biarkan diri Anda hidup dalam kecemasan. Ketika Anda bersedia untuk percaya dan mengandalkan Tuhan, berhenti menolak semua yang Anda temui. Tuhan akan memperluas wawasan Anda, mulai membawa Anda dan memimpin Anda ke dunia baru. Hari ini, marilah kita belajar merangkul keadaan kita sendiri. Dan percayalah bahwa setelah Anda mengubah sikap dan berhenti mengeluh, Tuhan akan membawa Anda ke tingkat yang lebih tinggi dan mengatasi semua rintangan, sehingga Anda juga dapat hidup sebagai pemenang yang telah Tuhan siapkan untuk kehidupan Anda. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Brand of Life, Srin, Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari supaya mendapatkan dukungan spiritual untuk memulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagikan saluran YouTube ini kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube. Dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.